Hello everyone, how are you? I hope you're doing okay. So, before we start the lesson, I want to ask you something. Have you ever read short stories? I bet you have, right? And what kind of short stories have you ever read? Most of us grew up with stories that we loved to hear, which stories we memorized by heart. Short stories are meant for all, including teens. Short stories are liked for the amusing and interesting characterization and the characters therein. Do you know short stories have plenty of life lessons? In today's lesson, we are going to discuss about social function and structures of short stories. And from now on, I'm going to speak in Indonesian to explain the material. Jadi, apa itu narrative text atau teks naratif dalam bahasa Indonesia? Apakah kalian tahu? Teks naratif adalah sejenis cerita dengan peristiwa yang rumit atau bermasalah dan berusaha menemukan resolusi untuk menyelesaikan masalahnya. Salah satu naratif teks adalah short story. Apa itu short story? Short story atau cerita pendek dalam bahasa Indonesia adalah karya fiksi pendek. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Dan cerita pendek dapat diselesaikan dalam satu kali baca. Menurut Kamus Collins, short story atau cerita pendek adalah narasi prosa yang lebih pendek dari novel, terutama yang fokus hanya pada satu tema. Dan kesimpulannya, cerpen adalah sebuah karya fiksi yang jumlah kata-katanya terbatas, hanya terdapat beberapa karakter, dan hanya memiliki satu tema. Short story merupakan salah satu jenis sastra tertua, dan ada dalam berbagai bentuk. Dan menurut kalian, apa saja bentuk dari short story? Bentuk short story adalah seperti anecdotes, fable atau cerita hewan, folk tales atau cerita rakyat, fairy tales atau dongeng, legend atau legenda, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya adalah social function atau fungsi sosial dari short story. Yang pertama, tentunya fungsi sosial dari cerita pendek adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Yang kedua, untuk memberikan pelajaran moral melalui cerita pendek. Dan yang selanjutnya adalah untuk memberikan pengalaman sastra yang unik kepada pembaca. Dan yang terakhir, untuk memberikan pemahaman mengenai pengalaman manusia dan memberikan wawasan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan itulah fungsi sosial dari cerita pendek. Yang selanjutnya adalah struktur dari cerita pendek. Yang pertama adalah orientation atau orientasi. Orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan, memperkenalkan tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita terjadi. Yang selanjutnya adalah rising action atau pencapaian konflik. Dalam rising action, berbagai masalah, peristiwa menantang, pertentangan atau kesukaran-kesukaran tokoh terus berkembang dan hampir mencapai puncaknya. Yang selanjutnya adalah climax atau puncak konflik. Ini adalah bagian puncak dari konflik, bagian cerita yang paling mendebarkan dan permasalahan mencapai batasnya. Bagian ini juga akan menentukan berbagai perubahan nasib dari tokohnya, terutama tokoh protagonis dan antagonis. Biasanya, plot yang terjadi adalah keberhasilan atau justru kegagalan protagonis. Yang selanjutnya adalah falling action atau pelarayan. Tahap ini merupakan tahap di mana karakter berusaha untuk mengatasi masalah atau konflik. Kadang ini juga disebut dengan denouement. Dan dalam tahap ini, konflik yang tadinya sudah mencapai klimaks, lama-kelamaan sudah mulai reda atau intensitas konflik dalam sebuah cerita berangsur-angsur pulih. Dan yang terakhir adalah resolution atau resolusi. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia ataupun sebaliknya. Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya.
Biasanya jenis resolusi ini adalah terjadi pada genre misteri dan horor. Berikut adalah contoh cerita pendek dan strukturnya. On the land of Parahyangan, there lived a beautiful princess named Dayang Sumbi. Because of her oath, she had to marry a dog named Tumang. Dayang Sumbi with her dog lived happily and blessed with a boy, Sangkuriang. The boy didn't know that their dog was his father. One day, Dayang Sumbi asked Sangkuriang with his dog to hunt a deer. Sangkuriang got nothing. He didn't want to disappoint his mother. He decided to kill his dog. Dayang Sumbi thought it was venison. After knowing the truth, Sangkuriang was hit and expelled by his mother. Sangkuriang grew overseas into a powerful, handsome man. Then he met Dayang Sumbi, then fell in love with her. One day before wedding, Dayang Sumbi realized that Sangkuriang was her son. Dayang Sumbi wanted to thwart their marriage. She gave a condition to make a dam that covered the entire hill and to make a boat during one night. Sangkuriang agreed, then worked with help of many genies. The dam and boat were almost finished. Dayang Sumbi prayed to God. The rooster crowed, so all genies left that job. Sangkuriang realized that he had been tricked. He was angry. He kicked that boat into the middle of a forest. Then that boat shaped like a mountain. That is the legend of Tangkuban Perahu. Apa kalian bisa menebak struktur dalam cerita tersebut? Mari kita bahas. Paragraf pertama ini termasuk ke dalam orientation atau orientasi karena dalam bagian ini menceritakan latar belakang cerita tersebut. Memperkenalkan karakter dalam cerita tersebut yaitu Dayang Sumbi, Tumang, dan Sangkuriang, dan di situ juga diperkenalkan latar belakang terjadinya cerita tersebut yaitu di Tanah Parahyangan. Dan paragraf kedua menunjukkan rising action. Karena dalam paragraf tersebut diceritakan bahwa Sangkuriang membunuh Tumang yang memicu kemarahan Dayang Sumbi sehingga Sangkuriang diusir. Dan klimaks atau puncak dari cerita ini adalah ketika Sangkuriang dewasa bertemu dengan Dayang Sumbi dan jatuh cinta. Menjelang hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan fakta bahwa Sangkuriang adalah anaknya. Untuk menggagalkan pernikahan tersebut, Dayang Sumbi memberikan syarat yang sulit agar mereka batal menikah. Dan paragraf ini termasuk ke dalam falling action karena Dayang Sumbi berusaha mengatasi masalah yang ada, yaitu menikah dengan anaknya sendiri. Dan resolution atau resolusi dalam cerita ini adalah karena gagal memenuhi syarat, Sangkuriang murka dan menendang kapal tersebut, dan kapal tersebut berbentuk seperti gunung. Dan itulah struktur cerita pendek dan contoh struktur dalam cerita Sangkuriang. So, in today's lesson, you've learned about the social function of short story and the structure of short story, which are orientation, rising action, climax, falling action, and the last one is resolution. And that is all from me. See you in the next meeting and thank you. Goodbye.